baik. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 7 bisnis internasional akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis internasional. Sebelum beranjak ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Igusti Budi Faniandaryasya, NIM 4 belakang 1179. Lalu ada rekan saya Nimade Jumiari, NIM 4 belakang 1027. Lalu ada Komang Ratih Mahadewi Bidarmiel, NIM 4 belakang 1035. Dan Nikadek Dinayanti, NIM 4 belakang 1227. Lalu kita beranjak ke pokok pembahasan. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan kelompok kami paparkan hari ini. Yang pertama adalah analisis pasar luar negeri. Yang kedua ada strategi memasuki pasar luar negeri. Yang ketiga ada lisensi internasional. Dan yang keempat ada waralaba internasional. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama. Analisis pasar luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis internasional. Ada beberapa kegiatan dalam analisis pasar ini. Analisis yang pertama yaitu penyaringan pasar, yaitu riset. Yang kedua ada riset pasar. Yang ketiga ada penyaringan negara. Dan yang keempat ada penyaringan segmen. Dalam penyaringan pasar tersebut, itu berguna untuk mengidentifikasi sejumlah kecil pasar yang diinginkan dengan mengeliminasi pasar-pasar yang dianggap perusahaan tersebut kurang menarik. Lalu yang kedua, riset pasar itu berguna untuk memastikan bahwa kondisi yang berubah tersebut tidak akan menciptakan pasar-pasar yang didasari oleh manajemen suatu perusahaan. Yang ketiga ada penyaringan negara, adalah penggunaan negara sebagai dasar untuk seleksi suatu pasar. Yang keempat adalah penyaringan segmen, yaitu penggunaan segmen pasar sebagai dasar untuk seleksi suatu pasar tersebut. Lalu berikutnya adalah ada beberapa proses penyaringan suatu pasar. Itu ada 4 proses. Proses yang pertama yaitu dalam proses ini potensi kebutuhan dasar, di mana jika tidak ada satupun pengorbanan suatu usaha dan uang yang secara wajar akan memungkinkan perusahaan untuk dapat memasarkan barang dan jasanya. Dalam proses penyaringan kedua, itu terdiri dari bidang keuangan, indikator pasar, analisis tren teknis statistik rata-rata, analisis kelompok dan teknis lainnya, serta pemutahiran berkala. Lalu dalam proses penyaringan ketiga, proses penyaringan ini menggunakan kekuatan politik dan hukum seperti daya pembatasan kuota impor yang akan bernilai positif apabila manajemen sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pabrik di luar negeri, dan bernilai negatif apabila manajemen ingin melakukan suatu ekspor. Lalu dalam proses penyaringan keempat, pada proses ini dilakukan penyeleksian terhadap kandidat yang tersisa berdasarkan faktor sosiokultural. Hal ini menjadi sulit karena sosiokultural tersebut sangat subjektif dan data tersebut sulit dikumpulkan apabila dari jarak yang terlalu jauh. Lalu yang berikutnya adalah mengevaluasi biaya, keuntungan, dan resiko. Evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara evaluasi, yakni evaluasi biaya, evaluasi keuntungan, dan evaluasi resiko. Dalam evaluasi biaya yang relevan digunakan ialah
biaya langsung dan biaya kesempatan. Biaya langsung tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri, dan biaya kesempatan yaitu suatu biaya yang dimana suatu perusahaan harus memiliki untuk mengeluarkan biaya tersebut pada satu kegiatan saja. Yang kedua adalah keuntungan, yaitu salah satu tujuan suatu bisnis adalah keuntungan. Keuntungan yang paling besar tersebut berasal dari penjualan dan profit dari ekspansi pasar yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Resiko. Menganalisis suatu resiko berarti perusahaan berusaha untuk meminimalkan hal-hal buruk yang dapat terjadi di perusahaan tersebut. Lalu ada cara memilih masuk ke pasar luar negeri. Itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk cara masuk ke luar negeri. Memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah dilihat dari keunggulan kepemilikan, yang kedua adalah keunggulan lokasi, yang ketiga adalah keunggulan internasional, dan yang keempat adalah faktor-faktor lain. Keunggulan kepemilikan adalah sumber daya nyata maupun sumber daya tidak nyata yang bisa memberikan keunggulan lebih untuk dapat bersaing bagi perusahaan dibanding para kompetitornya. Yang kedua adalah keunggulan lokasi, merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan perusahaan untuk memproduksi di negara tujuan dibandingkan memproduksi di negara perusahaan tersebut berasal. Yang ketiga adalah keunggulan internasional, itu merupakan keunggulan yang dibuat perusahaan guna mengharapkan dapat menghasilkan produk atau jasanya sendiri. Yang keempat itu adalah faktor-faktor lain seperti kebutuhan akan pengendalian, ketersediaan sumber daya, dan strategi global. Lalu yang berikutnya adalah ada beberapa macam cara ekspor ke luar negeri. Itu dengan cara ekspor tidak langsung, yang kedua adalah ekspor langsung, dan yang ketiga adalah ekspor korporat. Ekspor tidak langsung ini adalah ekspor yang terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produknya tersebut baik dalam bentuk asli maupun yang sudah dimodifikasi. Yang kedua ada ekspor langsung, adalah ekspor yang terjadi melalui penjualan ke pelanggan baik distributor maupun pemakai akhir yang berada di luar negeri maupun yang berasal dari asal perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah ekspor korporat, yaitu ekspor ini penjualan barangnya dilakukan oleh perusahaan tertentu dalam negara tertentu ke perusahaan aslinya yang berada di negara lain. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan Dina. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Dina Dinayanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi memasuki pasar luar negeri. Strategi memasuki pasar luar negeri menurut Tjibtono 2012 mengemukakan bahwa secara umum strategi memasuki pasar luar negeri dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu ekspor. Ekspor terdiri dari ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Yang pertama yaitu ekspor tidak langsung atau indirect exporting, merupakan suatu kegiatan mengekspor barang luar negeri dengan menggunakan jasa perantara, baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain, dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya. Yang ke B yaitu ekspor langsung. Ekspor langsung merupakan kegiatan melakukan ekspor barang-barang dan jasa yang dilakukan perusahaan yang memproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu sistem kontraktual yang terdiri dari lisensi, waralaba, kontrak manufacturing, dan usaha patungan. Yang pertama yaitu lisensi. Lisensi merupakan cara yang sederhana bagi produsen untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Yang ke B yaitu waralaba, merupakan
kontrak kerjasama tertulis antara pihak franchisor atau pewaralaba dan franchisee atau terlaba-laba. Kemudian yang ke-C yaitu kontrak manajemen atau manajemen kontrak, merupakan suatu bentuk kerjasama di mana perusahaan hanya menawarkan keahlian manajemen untuk menjalankan beberapa atau seluruh fungsi operasional pihak mitra kerjanya. Yang ke-D yaitu produksi kontrak atau kontrak manufacturing, yaitu mengajak produsen lokal untuk membuat produk perusahaan. Yang ke-E yaitu joint venture atau usaha patungan, merupakan perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokalnya. Kemudian yang ketiga yaitu e-business atau bisnis online. Anonim 2016, setelah perusahaan menetapkan pasar sasaran di pasar luar negeri, seperti dengan memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa faktor seperti misalnya potensi pasar, akses pasar tersebut, infrastruktur, serta resiko politik dan host country, pertukaran mata uang, persaingan potensial, biaya dan waktu sebuah pasar out country, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan ekspor atau exporting, baik secara langsung maupun tidak langsung ke host country. Yang ke-B yaitu melalui aliansi strategis atau strategi alliance. Yang ke-C yaitu melalui investasi langsung atau FDI. Kriteria untuk memutuskan strategi dalam Anonim 2016 mengemukakan beberapa kriteria yang akan mempengaruhi pilihan strategi masuk yang akan digunakan, yaitu yang pertama, ukuran pasar dan pertumbuhan, yang ke-B yaitu risiko, yang ke-C peraturan-peraturan pemerintah host country, yang ke-D yaitu lingkungan persaingan, yang ke-E itu infrastruktur lokal, yang ke-F yaitu sasaran perusahaan dan kebutuhan untuk pengendalian. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya sebagai penyaji ketiga ingin menyampaikan materi tentang lisensi internasional. Lisensi internasional merupakan pemberian beberapa hak kepada perusahaan asing yang beli lisensi di Indonesia, yaitu hak untuk memperoleh atau memproses hak paten, pemrograman, merek, hak cipta, atau keahlian. Di sini, perjanjian lisensi dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu yang pertama, lisensi yang berkaitan dengan hak cipta, dan yang kedua yaitu lisensi pengetahuan. Dan adapun isu-isu yang berkaitan lisensi internasional, yaitu yang pertama menentukan batasan perjanjian, yang kedua menentukan kompetensi, yang ketiga yaitu penyusunan hak keistimewaan dan batasan, yang keempat yaitu menentukan jangka waktu. Adapun berapa keuntungan ketika perusahaan melakukan lisensi, yaitu yang pertama pemberian lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya terpaku pada metode di dalam negeri saja. Dan yang kedua yaitu dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pemberi lisensi mengalami peningkatan penjumlahan atas pergantian suku bunga atau suku cadang di luar negeri. Dan yang keempat yaitu penerimaan lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset yang digunakannya. Sedangkan, adapun beberapa kekurangan jika perusahaan menerapkan lisensi, yaitu yang pertama, penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang, dan yang kedua yaitu penjualan barang atas merek tidak terkontrol dengan baik, dan yang ketiga yaitu banyaknya terdapat barang palsu, dan yang keempat yaitu mutu produk yang dihasilkan penerima lisensi buruk. Pada masa sekarang ini, perusahaan tidak lagi dituntut untuk membuat sebuah produk dalam bentuk fisik, karena dengan menjual lisensi saja perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Ada sekitar 125 perusahaan yang pemegang lisensi mampu meraup miliaran dolar Amerika Serikat hanya dengan melakukan penjualan produk menggunakan lisensi saja. Dan dari 125 tersebut, ada 5 perusahaan dan ada nama-nama terkenal yang memegang 5 perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut memiliki keuntungan penjualan dari lisensinya sangat tinggi. Yang pertama dari 5 perusahaan tersebut yaitu yang pertama Warner Bros. Yang memiliki keuntungan mencapai 54 triliun, memiliki sekitar 3.700 lisensi dan masih terus menjual atau memasarkan lisensinya yang berada di bidang hiburan. Lisensi yang pernah dia jual yaitu lisensi yang berhubungan dengan film Batman seperti superhero,
Wonder Woman, dan kartun lainnya. Dan yang kedua yaitu Mattel. Keuntungannya mencapai 63 triliun, di mana Mattel merupakan perusahaan yang memiliki lisensi yang berupa Barbie, di mana Barbie tersebut dijadikan dorongan atau pokok-pokok dari lisensi yang akan dia jual, seperti contohnya fashion dari Barbie, rumah-rumah Barbie, dekorasi, kecantikan. Biasanya Barbie sangat dominan dengan warna pink, dan warna pink itu ditonjolkan sehingga menghasilkan lisensi dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang ketiga yaitu Philip Van Tausen, memiliki keuntungan mencapai 78,3 triliun dan terus melakukan ekspansi globalnya dengan produk Arrow yang merupakan produk yang paling terkenal di antara produk-produk yang ia keluarkan, yang sudah dia pasarkan hingga ke Cina, India, Timur Tengah, dan banyak negara lainnya. Dan yang keempat yaitu Iconic, memiliki keuntungan sebanyak 108 triliun yang mengeluarkan produk Peanut yang merupakan di mana produk ini dapat merubah orientasi bisnisnya dari perusahaan metode menjadi perusahaan pengelolaan entitas merek global. Dan yang terakhir yaitu Disney. Seperti yang kita ketahui, Disney sangatlah terkenal di kalangan dunia, dari remaja hingga ke orang tua. Disney tercatat sebagai perusahaan pemegang lisensi yang paling untung di dunia, karena Disney melaporkan keuntungan penjualan mereka naik sebesar 224,8 triliun dari tahun sebelumnya, dan totalan tersebut belum ditambahkan dari anaan usaha milik Disney Company yang laporannya masih terpisah dengan Disney. Jadi Disney merupakan perusahaan yang memegang lisensi dengan dengan keuntungan yang paling tinggi di dunia. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada penyaji selanjutnya. Saya Komarate Mahadewi Darmiel, NIM 18170511035, akan melanjutkan presentasi mengenai waralaba internasional. Bisnis waralaba atau franchise merupakan suatu cara atau sistem pemasaran dengan memberikan kesempatan kepada orang atau badan usaha dengan menduplikasikan usahanya secara mandiri, terutama pada unit atau badan usahanya, dan harta usahanya yaitu barang dagangannya atau hasil penjualannya dan lain-lain. Usaha yang dapat di-franchise yaitu mempunyai ciri khas usaha atau keunikan, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasanya, mudah diajarkan atau diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan. Mungkin saja terjadi bisnis franchise satu dengan lainnya memiliki kemiripan pada jenis usahanya. Akan tetapi, ada suatu yang dapat membedakan setiap usaha franchise yang satu dengan yang lainnya. Selain merek atau brandnya tertentu, dan dapat menjadi nilai lebih yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi bisnisnya, yaitu keunikan atau ciri khas usahanya. Mungkin banyak orang mencoba bisnis yang sama, tetapi nilai ciri khas usaha tertentu berbeda, dan ini yang menjadikan kekuatan bisnisnya. Setelah merek yang memang telah kuat, kita bisa memperhatikan banyak bisnis franchise yang tidak memiliki ciri khas atau keunikan yang kuat akan lebih cepat gulung tikar atau bangkrut karena tidak mempunyai nilai lebih yang dapat menjual bisnisnya. Karakteristik yuridis atau dasar franchise menurut Munir Fuandi bahwa franchise mempunyai karakteristik dasar sebagai berikut, yaitu unsur dasar yang harus selalu dipunyai, yaitu pihak yang memiliki bisnis franchise disebut sebagai franchisor. Pihak yang menjalankan bisnis franchise disebut sebagai franchise. Adanya bisnis franchise itu sendiri, produk bisnis yang unik, dan konsep bisnis total. Jenis-jenis waralaba. Menurut Farhan, di negara Indonesia terdapat 3 jenis bisnis waralaba, antara lain: yang pertama, waralaba menurut kriteria atau produk yang ditawarkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, waralaba produk yang ditawarkan yakni berupa makanan, contohnya McDonald's, KFC, dan jenis lainnya. Yang kedua, waralaba jasa yang ditawarkan yakni berupa layanan jasa, misalnya pendidikan, jasa sewa video dan foto. Yang terakhir yaitu waralaba gabungan. Untuk jenis waralaba gabungan, usaha yang ditawarkan yakni produk yang digabungkan. Maksudnya produk yang ditawarkan yakni barang dan jasa. Yang kedua yaitu waralaba menurut asalnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, waralaba berasal dari luar negeri. Masyarakat sangat cenderung menyukai waralaba dari luar negeri
Alasannya, dengan sistem yang berlaku lebih jelas, merek-merek perusahaan yang sudah didapat oleh orang-orang di seluruh dunia. Lain hal juga waralaba ini dinilai lebih bergengsi. Yang kedua, waralaba berasal dari dalam negeri. Waralaba dari dalam negeri ini menjadi pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang pengusaha dengan cepat, tetapi orang tersebut tidak mempunyai pengetahuan cukup terhadap awal dan kelanjutan usaha oleh pemilik waralaba. Yang ketiga yaitu waralaba menurut IFA. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk franchise. Secara umum, dalam jenis waralaba ini, pihak produsen mempunyai hak untuk mengontrol secara keseluruhan terhadap detail yang mendistribusikan produknya. Yang kedua, manufacturing franchise. Setiap badan usaha yang memproduksi produk akan diberikan hak, lalu pada akhirnya akan dijual kembali pada masyarakat umum dengan sebuah syarat, yakni memakai dagang dan merek waralaba. Yang ketiga, business opportunity ventures. Waralaba ini mengharuskan kepada pemilik bisnis agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari sebuah perusahaan tertentu. Yang terakhir yaitu bisnis format franchising. Waralaba ini akan menetapkan integritas bisnis supaya lebih menyeluruh dan lengkap. Untuk proses mendistribusikan produk dan jasa, franchiser dan pihak franchise di bawah hak cipta dan pihak franchiser, serta menerapkan untuk format dan prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak franchiser dalam sebuah bisnis. Jenis waralaba bisnis franchising ialah yang paling populer untuk jenis waralaba ini, di mana selalu menjadi rekomendasi untuk sebuah penawaran waralaba. Contohnya seperti McDonald's, Starbucks Coffee, dan juga KFC. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis waralaba yang akan dipakai, yakni lokasinya, syarat dan ketentuannya, sistem dan produknya, peluang suksesnya, dan harga. Waralaba internasional adalah cara yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik dan tumbuh baru, pusat pendapatan dan laba risiko rendah, membutuhkan investasi minimal dan menawarkan potensi upside yang sangat besar pada peningkatan kemampuan. Selain memasuki pasar luar negeri baru dengan pelanggan tambahan, waralaba internasional juga dapat menawarkan apa yang disebut pemilik master franchise asing. Secara umum, jumlah tertentu waralaba harus diuraikan untuk hal eksklusif untuk menggunakan model bisnis di luar negeri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ataupun yang kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman semuanya ingin bertanya atau diskusi, silahkan menuju ke platform yang telah disediakan. Untuk semuanya, saya akhiri presentasi hari ini. Saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om.